Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian teknologi komunikasi. Teknologi adalah cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu, dan sejenisnya. Teknologi merupakan kreasi manusia, sehingga ia tidak alami dan bersifat buatan. Jadi, teknologi juga dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk proses, cara, ataupun produk. Nah, komunikasi sendiri berarti interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih melalui media-media yang tersedia gitu. Nah, lebih baik lagi kalau mendapatkan feedback, itu adalah komunikasi yang efektif. Maka teknologi komunikasi adalah peralatan dalam struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang membuat individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi antar individu lainnya. Setiap interaksi yang dilakukan memiliki teknik komunikasi tersendiri dan dapat dipahami pula bahwa teknologi komunikasi berfungsi sebagai menyalurkan informasi, menyimpan informasi, juga mengolah informasi. Sekian dari saya. Nah, untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik teknologi komunikasi. Dalam makalah kami mengambil materi dari Ploman, yaitu ada 3 karakteristik teknologi komunikasi. Yang pertama, adanya kebebasan dan kesempatan untuk memilih berbagai macam metode dan teknologi komunikasi. Pada masa lalu, untuk berkomunikasi hanya bisa menggunakan alat dan metode tertentu saja. Alat dan metodenya cenderung konvensional, berat, serta berbiaya yang relatif mahal. Sedangkan pada saat ini, tersedia alternatif untuk berkomunikasi yang relatif murah dan dia ringan, serta menggunakannya pun cenderung mudah. Contohnya, pada tahun 80-an, jika ada orang tua yang ingin memberikan kabar kepada anaknya yang sedang berkuliah di luar kota, itu tuh harus menggunakan surat lalu dikirimkan melalui pos atau lewat kurir. Nah, sedangkan sekarang untuk berkabar saja kita bisa menggunakan telepon, SMS, bahkan yang lebih mudah seperti WhatsApp. Nah, cakupannya pun sekarang sudah luas, kita bisa bertatap muka melalui video call. Dan cara konvensional seperti kantor pos tadi pun sudah ditinggalkan pada masa sekarang. Yang kedua, kemungkinan mengkombinasi teknologi, metode dan sistem-sistem yang berbeda dan terpisah selama ini. Berbagai teknologi yang terpisah sekarang sudah menjadi satu kesatuan. Inilah yang dinamakan dengan konvergensi. Media massa seperti surat kabar, koran, televisi, radio itu sudah menjadi satu kesatuan, yaitu internet. Surat kabar dan koran sudah tidak lagi dibuat dalam bentuk cetak, melainkan digital. Contohnya seperti Kompas.com, Detik.com, dan lain-lain. Di Amerika Serikat diproduksi alat namanya tablet. Bentuknya pipih, tidak terlalu tebal seperti laptop, tapi agak lebar dan bisa dibawa kemanapun. Dan dari tablet tersebut, kita bisa mengakses internet yang sangat luas jangkauannya. Mau melihat kabar berita atau mengakses apapun itu bisa dari alat itu. Yang ketiga, kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. Pada zaman ini, penggunaan teknologi komunikasi tidak terpusat kepada satu alat. Berbagai alat dan media tidak membuat kita untuk terfokus kepada satu alat saja. Pada awal kemunculannya, surat kabar mendominasi media bagi halayak. Kemudian muncul radio dan televisi yang menghilangkan ketergantungan halayak pada satu media saja. Penggunaan teknologi komunikasi juga menjadi individual. Artinya, setiap individu bebas memilih lebih dari satu media saja. Film, radio, koran dapat kita simpan filenya pada komputer yang kita miliki. TV dan radio melalui internet atau melalui handphone itu lebih cenderung mudah digunakan dan berbiaya yang relatif murah, hanya memerlukan jaringan atau kuota internet. Teknologi komunikasi memiliki hubungan dengan beberapa karakteristik teknologi komunikasi dalam pendidikan secara formal, yaitu yang pertama, bersifat formal, terkontrol, dan terikat pada aturan-aturan tertentu.
Teknologi komunikasi yang bersifat normal itu terikat pada aturan-aturan tertentu yang dibuat pada institusi tertentu. Seperti contoh penggunaan internet pada satu instansi, contohnya sekolah. Nah, jadi peserta didik itu bisa mengakses internet hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti untuk mengakses Google, mencari informasi, atau mengirim email, dan sebagainya. Sehingga akses terhadap situs-situs yang sifatnya destruktif seperti situs-situs asusila yang ada dilakukan blocking sebagai tindakan preventif. Yang kedua, bersifat terbatas. Teknologi komunikasi yang disediakan oleh suatu institusi tidak bisa diakses oleh orang-orang yang berada di luar institusi tersebut. Oleh karena itu dikatakan sifatnya terbatas. Contohnya adalah penggunaan WiFi yang memiliki privilege untuk penggunaannya, sehingga yang memungkinkan untuk mengakses fasilitas tersebut hanyalah orang-orang yang berada dalam institusi tersebut saja. Dan juga akses terhadap fasilitas tersebut tidak bisa digunakan seharian, dia memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, bersifat instruksional. Fasilitas yang berkenaan dengan teknologi komunikasi hendaknya memberikan profit dalam setiap kegiatan institusi pendidikan, sehingga teknologi komunikasi tersebut memang memiliki daya guna dalam pengaplikasiannya. Baik, penjelasan selanjutnya itu ada karakteristik dari teknologi komunikasi baru, di mana di dalam teknologi komunikasi baru ini terbagi atas 3 karakteristik. Yang pertama, yaitu ada interaktivitas, di mana interaktivitas ini merupakan suatu komunikasi yang diharapkan lebih. Maksudnya ini lebih dalam hal lebih akurat, lebih efisien, dan lebih menyenangkan. Contohnya itu pada zaman sebelumnya kita berkomunikasi itu hanya menggunakan telepon. Nah, telepon itu kan hanya sebagai via suara, hanya mengeluarkan sebagai via suara. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan berkembangnya pada zaman sekarang, kita komunikasi, maksudnya proses komunikasinya ini juga bisa melakukan tatap muka dengan cara video call, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, dengan menggunakan jaringan yang terjangkau serta jaringan yang kuat. Nah, yang kedua itu ada karakteristik demystify, di mana karakteristik ini merupakan suatu kemampuan seorang individu melakukan penyampaian informasi kepada para banyak audiens tanpa harus bertatap muka. Contohnya itu seperti seorang penulis, di mana seorang penulis ini menuliskan karya-karyanya yang akan diterbitkan di media-media cetak ataupun elektronik. Nah, pada zaman sebelumnya itu media cetak sangatlah terkenal seperti koran, majalah, dan tabloid dan lain-lainnya. Namun, seiring berkembangnya zaman teknologi sekarang, banyak orang lebih membacanya itu melalui gadget. Nah, sekarang di gadget kita juga sudah ada aplikasi untuk membaca koran, seperti kayak Kompas, Analisa, dan lain-lain. Jadi, tulisan-tulisan yang disampaikan seorang individu juga bisa dibaca oleh para banyak audiens melalui baik media cetak maupun media elektronik. Nah, di karakteristik yang terakhir itu ada karakteristik asinkronus, di mana karakteristik ini merupakan suatu kemampuan seorang individu untuk mengirim dan menerima pesan secara waktu yang tepat dan cepat. Contohnya itu pada zaman sebelumnya itu kita melakukan hal surat menyurat untuk menyampaikan suatu informasi. Dan sekarang dengan berkembangnya zaman dan teknologi, surat menyurat itu diganti menjadi seperti WhatsAppan, SMS-an, atau emailan, di mana ketiga media sosial ini, ketiga media elektronik ini merupakan waktu yang cepat untuk mengirim pesan kepada seseorang yang berada jaraknya jauh. Kalau misalnya kita surat menyurat itu, kita harus menulis suratnya dulu, mengirimnya ke pos, lalu sampailah kepada si penerimanya. Dan itu memakan banyak waktu. Jadi contoh pada zaman sekarangnya itu kita bisa komunikasi melalui SMS, WhatsApp, ataupun media sosial lainnya yang tidak memakan banyak waktu dan menerimanya secara cepat.
Yang D ada jenis media baru. Nah, yang pertama ada mikrokomputer. Nah, mikrokomputer di sini adalah interkoneksi antara CPU dan main memory yang dilakukan menggunakan interkoneksi bus. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya dalam suatu ruangan, nah pastikan ada komputer yang ada beberapa komputer. Nah, mereka itu saling berkoneksi gitu. Misalnya juga ada WiFi. Nah, mereka terkoneksi oleh WiFi itu di hanya di sekitaran situ aja. Kedua ada telekonferensi. Nah, telekonferensi ini adalah pertemuan kelompok kecil yang disokong dengan melalui komunikasi antara dua orang atau tiga lebih. Nah, contohnya di sini adalah misalnya kita sedang melakukan rapat. Nah, kita menggunakan sosial media kita untuk rapat tersebut. Contohnya dengan aplikasi Zoom Meeting mungkin. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini kita terkoneksi dari beberapa orang, misalnya 4 atau lebih juga bisa. Ada teletext, nah di mana penyampaian informasi tersebut dengan menggunakan televisi. Nah, contohnya itu dalam misalnya kita menyiarkan suatu berita. Nah, kita siarkan menggunakan media televisi agar si pendengar atau si penerima bisa mendapatkan informasi yang telah kita sajikan tersebut. Nah, yang keempat ada video text. Nah, di mana pelayanan interaksi dari komputer dan diterima oleh individu dengan telepon. Nah, di mana informasi itu disebarkan dari komputer dan kita terima melalui phone. Nah, misalnya ada seseorang membagikan video yang mengenai COVID-19 ini. Nah, mereka mungkin menyalurkannya menggunakan komputer. Nah, karena kita menggunakan handphone, jadi kita menerimanya dengan menggunakan handphone tersebut. Baiklah, yang kelima ada komunikasi satelit. Nah, di mana komunikasi satelit ini terdiri dari pesan telepon, siaran televisi, dan pesan lain yang dikirim dari permukaan lain. Nah, biasanya satelit ini diletakkan di stasioner atau sekitar khatulistiwa sekitar 22,300 mil dari permukaan air laut.